Kadang-kadang karena terpaksa kita harus baca firman, kita langsung mengambil firman dan kita hanya baca. Tetapi kita tidak terlalu mengerti apa isi firman yang di sini karena kita tidak terlebih dahulu meminta bimbingan dari Allah Roh Kudus. Maka marilah saya mengajak ke saudara-saudari untuk kita sebelum mengenal firman itu di mana, kita harus tahu lebih dahulu untuk berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Kalau kita tahu Roh Kudus hanya satu, tetapi karunia banyak. Dan lambang juga ada banyak. Lambang-lambang Roh Kudus salah satunya adalah burung merpati. Di mana ada burung merpati, di situ tanda kehadiran Roh Kudus. Maka sebelum kita baca firman, kita butuh menghadirkan Roh Kudus. Posisi tangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman itu tidak jauh, firman itu dekat. Saya mau mengajak saudara-saudari, kita mau membuka kitab suci Ulangan bab 30 ayat 14. Ada yang sudah menemu? Kalau sudah menemu, silakan sama-sama kita baca. Ulangan 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, firman tidak jauh, tetapi di dalam mulut kita. Terkadang mulut kita karena tidak percaya, maka mulut kita tidak mengatakan apa yang sudah diberikan tugas oleh Yesus kepada kita untuk melakukan. Saudara dan saudariku yang terkasih Kristus, Santo Paulus berkata, saya dulu seorang yang sangat ganas, membunuh dan menganiaya jemaat Kristus. Tetapi setelah saya ditegur, mataku buta selama 3 hari, tidak makan dan tidak minum. Dan setelah saya
disembuhkan, dan saya dibaptis, dan nama saya Paulus yang dari tadinya adalah Saulus. Dan ketika saya bertobat 10 tahun saya mengikuti retreat, dan setelah itu saya diutus oleh Tuhan Yesus sendiri untuk pergi mewartakan firman kepada bangsa-bangsa lain selain orang-orang Yahudi, termasuk kita yang adalah Katolik Roma. Santo Paulus suratnya kepada jemaat di Roma, Filipi, Kolose, Tesalonika, Efesus, dan Korintus 1-2, kepada saudaranya Timotius, dan lain-lain. Santo Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9, kita baca sama-sama. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, Santo Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara dan saudari, tugas yang diberikan oleh Tuhan bukan hanya kepada imam, pastor, biarawan-biarawati, tetapi untuk kita semua yang mengambil bagian di dalam sakramen permandian. Maka marilah kita kembali mau mewartakan firman lewat mulut kita, dan kita harus menuntaskan tugas dari Bapa. Jangan takut. Yang masih anak-anak muda seperti saya, masih muda, belum berkeluarga, pacar juga belum ada. Jangan takut untuk mewartakan firman. Jangan takut dihina oleh orang. Jangan takut. Sebab Tuhan akan menyertai kita. Seperti Tuhan telah mengutus Nabi Yeremia, seorang nabi Israel, yang waktu itu orang-orang Israel itu berdosa, telah memberontak kepada Allah, dan Allah mengutus Nabi Yeremia untuk mempertobatkan, memberikan kabar sukacita, bukan mempertobatkan, tetapi untuk menyampaikan kabar sukacita bagi orang-orang Yahudi supaya mereka bisa bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran Allah. Yang kita tahu di dalam kitab suci Nabi Yeremia. Yeremia itu adalah seorang muda yang ia berkata, "Ah, Tuhan, saya ini kan masih muda. Saya ini masih muda. Saya tidak bisa." Tetapi Tuhan berkata, "Aku akan menyertai kamu." Yang kita lihat, marilah kita sama-sama melihat di dalam Yeremia bab 1 ayat yang ke-10. Ada yang sudah melihat, kita sama-sama membaca. Ketahuilah, aku menaruh perkataan. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan.
untuk membangun dan menanam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita sebagai anak muda atau yang sudah berkeluarga pun, marilah kita tetap menjadi pewarta Tuhan. Karena ini adalah satu utusan dari Tuhan, yaitu 3 Tritugas Kristus yang kita dapat harus kita jalankan supaya kita bisa selesaikan tugas. Karena kita adalah anak dan Bapa kita adalah Allah. Seperti Yesus Kristus adalah Allah dan manusia, mengambil bagian juga seperti kita sebagai manusia, mengajarkan cara manusiawinya kepada kita manusia, supaya kita manusia hidup seperti Dia yang menjadi manusia. Itu saudara-saudara Kristus, sebagai manusia Ia telah menyelesaikan pekerjaannya sebagai manusia, puncaknya di atas kayu salib. Baiklah, ini hanya pemberitahuan saya minta kita tetap semangat. Spirit harus tetap kita jalankan. Jangan, orang timur berkata, jangan namkak. Artinya jangan tengang. Jangan bok mau, kaisa tamkak. Tetapi kita harus tetap bergerak maju dan mengikuti Tuhan. Saudara dan saudaraku yang terkasih Kristus, kita tahu jika kita mengikuti Tuhan, masalah akan datang. Tidak ada satu orang pun yang bilang mengikuti Tuhan tidak ada masalah. Artinya bebas merdeka dari setiap masalah. Tidak ada. Kita mengikuti Tuhan, pasti masalah itu akan datang. Tetapi kalau kita di tempat, kita akan dilema. Kita memundur, kita menuju ke maut. Neraka sedang menantikan kita di belakang. Maka itu pilihan satu-satunya maju. Meskipun dapat masalah. Tetapi jika masalah itu datang, jangan kita pakai kekuatan kita sendiri untuk menghadapi masalah itu, tapi kita serahkan kepada Bapa, agar Bapa sendirilah yang akan menyelesaikan setiap masalah-masalah kita, supaya kita anak-anak hidup dalam kemerdekaan. Karena Bapa tidak mau supaya kita anak-anak terus di dalam masalah. Bapa kita mau supaya kita anak menjadi anak-anak merdeka. Sekian dan terima kasih. Salam kompak. Amin.